Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fisika Awan dan Aerosol mengenai kajian paper tentang awan konvektif. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Wingky Apriani, Alvan Rizky Musafa, Anissa Hera Isma, Aisyah Nurindra, Hanidiah Permatasari, dan Amanta Almira Hutajulu. Untuk pemaparan materinya akan disampaikan oleh masing-masing dari anggota kelompok. Baik, yang pertama itu ada karakteristik sistem awan konvektif cumulonimbus berbasis radar cuaca Ciben di sekitar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Next. Untuk latar belakang, bisa kita lihat kondisi Indonesia itu sebagian wilayahnya itu tropis, atmosfernya itu sangat aktif, pemanasan permukaan tinggi ditambah kandungan uap air yang besar membuat proses konvektif ini jadi sangat intens. Nah, kondisi ini memicu terbentuknya awan-awan konvektif, terutama awan cumulonimbus. Awan ini yang sering kita kaitkan dengan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, bahkan angin kencang. Yang jadi masalah, awan cumulonimbus ini tidak hanya berdampak pada cuaca sehari-hari, tapi juga bisa mengganggu aktivitas penerbangan terutama di sekitar bandara. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami karakteristik cumulonimbus dengan menggunakan data radar cuaca. Secara lebih spesifik, ada 3 hal utama yang dianalisis. Yang pertama itu ada intensitas reflektivitas. Ini untuk melihat seberapa kuat aktivitas konveksi yang terjadi. Lalu yang kedua itu ada struktur vertikal awan untuk memahami bagaimana perkembangan awan dari bawah ke atas. Dan yang terakhir itu ada tahapan perkembangan awan, mulai dari terbentuk, berkembang, hingga akhirnya melemah. Lanjut. Baik, untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian berada di sekitar Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan jangkauan pengamatan hingga radius 150 km dari radar. Data utama yang digunakan adalah data radar cuaca Ciben yang mampu mendeteksi intensitas dan struktur awan secara detail. Selain itu, digunakan juga data tambahan seperti laporan pilot dan informasi pendukung lainnya. Data yang dianalisis mencakup periode 2016 hingga 2022, terutama pada musim peralihan dan musim hujan. Kemudian analisis dilakukan terhadap beberapa aspek seperti bentuk atau morfologi awan, distribusi lokasi dan waktu kejadian, serta pergerakan awan yang mempengaruhi wind shear. Lanjut. Baik, lanjut ke hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian ditemukan totalnya itu ada 186 sistem konvektif. Sebagian besar memiliki bentuk linear dengan tipe yang paling dominan adalah training strariform. Kalau dilihat dari ukurannya, panjang awan ini cukup besar, berkisar antara 20 sampai 220 km. Dan dari sisi intensitas, nilai reflektivitasnya mencapai 50 hingga 60,5 dBz, yang menunjukkan bahwa aktivitas konvektif ini tergolong kuat. Lalu kalau kita lihat dari distribusinya itu, awan ini lebih sering terbentuk di wilayah laut pesisir, namun ada perbedaan tergantung musim. Pada musim peralihan, pembentukannya lebih dominan di dataran tinggi, sedangkan pada musim hujan lebih banyak di laut. Secara waktu, awan ini umumnya berkembang pada siang hari. Dari sisi pergerakan, sistem konvektif ini cenderung bergerak lambat, kurang dari 3 meter per detik. Lalu arah anginnya dominan berasal dari barat dengan kecepatan sekitar 20 hingga 29 knot. Selain itu, terdapat juga wind shear yang cukup kuat di lapisan rendah yang berperan dalam perkembangan awan. Dari seluruh hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristiknya menunjukkan ukuran awan cukup besar dan intensitasnya itu reflektivitasnya itu tinggi yang menandakan aktivitas konvektif yang kuat. Distribusi pembentukan juga dipengaruhi oleh musim, di mana pada musim peralihan lebih banyak terjadi di dataran tinggi, sedangkan pada musim hujan lebih dominan di wilayah laut pesisir. Dan secara dinamika, sistem ini bergerak relatif lambat dengan adanya wind shear yang kuat
di lapisan rendah yang berpotensi mempengaruhi kondisi cuaca dan juga keselamatan penerbangan, sehingga pemahaman ini dapat dikarakteristikkan menjadi hal yang penting, terutama dalam mendukung keselamatan penerbangan dan mitigasi yang cuaca ekstrim. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan forecasting cumulonimbus clouds evaluation of new operational convective index using lightning and precipitation data. Di sini menjelaskan proses konveksi kuat yang mengangkut panas dan kelembapan dari permukaan bumi ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, menghasilkan awan cumulonimbus dan towering cumulus, yang menyebabkan fenomena cuaca ekstrim seperti hujan lebat, badai petir, hujan es, dan angin kencang. Awan konvektif dalam juga dikenal sebagai awan konvektif dalam, merupakan fenomena atmosfer yang sangat penting untuk sistem cuaca dan iklim global. Prediksi pembentukan awan konvektif sangat penting untuk meteorologi karena berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan, mitigasi bencana, dan perkiraan cuaca ekstrim. Namun, struktur dan perkembangan awan konvektif memiliki dinamika atmosfer yang kompleks sehingga sulit diprediksi secara akurat menggunakan model konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan indeks konvektif (INDEXCON) berbasis parameter atmosfer untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan prediksi awan konvektif. Metode penelitian dan data. Penelitian menggunakan pendekatan evaluasi indeks konvektif untuk memprediksi awan konvektif dalam seperti cumulonimbus dan towering cumulus. Data yang digunakan yaitu data observasi stasiun cuaca IPMA, curah hujan, kecepatan angin 10 meter, resolusi waktu 10 menit, periode Januari 2022 sampai Desember 2023. Data kejadian cuaca ekstrim dari European Severe Weather Database, hujan es, dan tornado. Data model numerik ECMWF, indeks kestabilan atmosfer, kandungan air awan, kelembapan relatif, kecepatan vertikal udara. Prosedur analisis variabel atmosfer digabungkan menggunakan metode fuzzy logic. Dibentuk indeks konvektif untuk menunjukkan potensi pembentukan awan. Hasil prediksi diverifikasi dengan data petir dan presipitasi aktual, dan performa dibandingkan dengan indeks lain seperti CAPE, K-index, dan lifted index. Lalu hasil penelitian menunjukkan indeks baru, INDEXCON, cukup akurat dalam memprediksi awan cumulonimbus, terutama di musim hangat bulan Mei sampai Oktober. Performanya POD deteksi benar 70%, FAR false alarm 30%, CSI 0,55 termasuk baik. Di musim dingin, performa menurun karena cenderung overestimate terlalu banyak prediksi kejadian. Dibanding indikator lain CAPE, KI, dan lain-lain, INDEXCON lebih spesifik dalam menentukan area badai. Studi kasus menunjukkan hasil prediksi cukup sesuai dengan data petir dan hujan nyata. Dapat disimpulkan, INDEXCON efektif untuk prediksi awan badai, terutama di musim hangat. Metode fuzzy logic, kombinasi variabel atmosfer meningkatkan akurasi. Masih perlu perbaikan untuk musim dingin agar tidak overprediksi. Indeks ini punya potensi besar untuk mendukung keselamatan penerbangan dan perakiraan cuaca ekstrim. Sekian presentasi dari saya, untuk dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih.
Kemudian lanjut saya akan memaparkan paper yang berjudul Mechanism and Model Diversity of Threadwine Shallow Cumulus Cloud Feedbacks, di mana paper ini menjelaskan mekanisme dan variasi model dalam respons awan cumulus dangkal di wilayah threadwine terhadap perubahan iklim. Next. Di mana paper ini memiliki latar belakang dengan awan threadwine shallow cumulus memiliki peran penting dalam sistem iklim global karena mengontrol keseimbangan energi bumi melalui refleksi radiasi gelombang pendek matahari di wilayah subtropis, di mana perubahan kecil pada fraksi tutupan awan di dekat dasar awan dapat mempengaruhi jumlah radiasi yang masuk ke sistem bumi, sehingga berdampak pada sensitivitas iklim terhadap pemanasan global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap respon awan cumulus dangkal menjadi aspek krusial dalam studi perubahan iklim. Namun demikian, respon awan cumulus terhadap peningkatan suhu permukaan laut masih menjadi salah satu sumber ketidakpastian terbesar dalam proyeksi iklim. Next. Di mana metode dan data yang digunakan dalam penelitian ini, metodenya ada 5, yaitu literatur sintesis, analisis GCM, review LIS dan CRM, kemudian ada eksperimen sensitivitas pemanasan, lalu diagnosis proses. Di mana data yang digunakan yang pertama ada GCM, data berupa cloud fraction, CRA, SST, suhu, dan kelembapan dari simulasi model global untuk menganalisis respon awan terhadap pemanasan. Kemudian ada LIS atau CRM, data seperti vertical velocity, entrainment, liquid water content, dan presipitasi digunakan untuk memahami proses fisik awan secara detail. Lalu yang terakhir ada observasi, di mana data satelit dan lapangan digunakan untuk validasi model, terutama di wilayah threadwine. Next. Kemudian, untuk pengolahan data dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui integrasi dan analisis dari berbagai sumber model dan observasi untuk memahami respon awan cumulus dangkal terhadap pemanasan. Tahapan pengolahan meliputi ada 4, yaitu yang pertama ada kompilasi data, di mana menggabungkan data dari GCM atau CMIP, LES atau CRM, dan observasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Kemudian yang kedua, ada analisis variabel utama, mengkaji cloud fraction, liquid water pad, cloud radiative effect, suhu dan kelembapan untuk melihat perubahan akibat kenaikan SST. Kemudian yang ketiga, ada perbandingan antar model, di mana penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan respon awan dan sumber ketidakpastian. Dan yang terakhir, ada analisis proses dan sensitivitas, penganalisis peran turbulensi, entrainment, dan convective mixing, serta menguji pengaruh perubahan parameter terhadap respon awan. Next. Dan hasil penelitian pada paper ini, di mana telah dilakukan analisis perbandingan antar model dan pendekatan untuk memahami respon awan cumulus dangkal terhadap pemasaran. Yang pertama, ada variasi respon awan. Variasi respon awan cumulus dangkal terhadap pemanasan ditemukan berbeda pada setiap model iklim. Perbedaan ini terutama terlihat pada perubahan cloud fraction, di mana sebagian besar model menunjukkan kecenderungan penurunan tutupan awan seiring peningkatan suhu permukaan laut. Kemudian, yang kedua, ada faktor pengendali, yaitu proses fisik. Respon awan sangat dipengaruhi oleh proses fisik di atmosfer, terutama pada skala lokal dan mesoskal. Pada skala lokal, proses seperti turbulensi, entrainment, dan convective mixing berperan dalam mengontrol pembentukan, pertumbuhan, dan ketebalan awan. Sementara pada skala mesoskal, organisasi awan dan presipitasi dangkal mempengaruhi distribusi kelembapan di atmosfer. Yang ketiga, perbedaan antar model. Perbedaan hasil antar model terutama disebabkan oleh cara masing-masing model mempresentasikan proses konveksi, di mana model GCM yang menggunakan parameterisasi konveksi cenderung menunjukkan perubahan awan yang lebih besar, sedangkan ketika menggunakan model resolusi tinggi seperti LIS menunjukkan respon yang lebih stabil karena mampu mempresentasikan proses fisik secara lebih detail. Next. Dari paper ini dapat disimpulkan yang pertama, respon awan cumulus dangkal terhadap pemanasan bervariasi antar model iklim. Kemudian yang kedua, perbedaan dipengaruhi oleh proses fisik, yaitu turbulensi, entrainment, dan convective mixing. Ketiga, faktor mesoskal seperti organisasi awan dan presipitasi juga berperan. Kemudian yang keempat, umumnya terjadi penurunan tutupan awan saat suhu meningkat. Kelima, hal ini menyebabkan feedback positif, di mana menambah pemanasan. Dan yang terakhir, diperlukan representasi proses awan yang lebih akurat untuk mengurangi ketidakpastian iklim. Sekian dari pemaparan paper yang telah dikaji berikut ini. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu menggunakan paper yang berjudul
a machine learning-based perspective on deep convection clouds and their organization in 3D. Part 1. Influence of deep convective clouds on the cloud life cycle. Pada jurnal itu membahas mengenai penganalisan awan konvektif berbasis machine learning dan pengaruh inti konvektif terhadap siklus hidup awan. Next. Nah, untuk latar belakangnya, perannya itu yang pertama mengontrol distribusi hujan dalam siklus hidrologi, yang kedua itu mempengaruhi radiasi bumi, dan yang ketiga itu adalah berkontribusi terhadap badai kuat. Contohnya adalah hujan lebat dan angin kencang. Masalah utama yang dikaji pada paper ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah sulitnya mengamati perkembangan awan secara bersamaan, secara horizontal maupun secara vertikal. Lalu yang kedua itu adalah satelit itu hanya melihat permukaan atas awan dan cangkupan spasial yang terbatas. Artinya itu adalah menggunakan machine learning untuk membuat medan awan 3D sehingga siklus hidup awan dapat dianalisis dengan lebih lengkap. Lebih lengkap itu dalam artian menganalisis secara horizontal maupun secara vertikal secara bersamaan. Tujuan utamanya itu untuk menganalisis bagaimana jumlah inti konvektif mempengaruhi siklus hidup awan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Afrika Barat dan Samudra Atlantik, bagian tropis pada kurun waktu bulan Maret sampai Agustus 2019. Next. Nah, untuk data yang digunakan itu menggunakan data radar reflektivitas dan CloudSat, lalu data satelit geostasioner dari EUMETSAT dan CloudTop-High. Nah, pendekatan machine learning yang digunakan itu data radar digunakan untuk melatih model machine learning, lalu model kemudian mengekstrapolasi medan radar reflektivitas menjadi 3D secara kontinu. Struktur awan vertikal dan horizontal bisa diamati secara bersamaan. Nah, identifikasi dan pelacakan awan itu menggunakan framework object based. Nah, awan kemudian diklasifikasikan menjadi single core cloud dan multi core cloud. Nah, identifikasi dan pelacakan awan itu dengan gradien reflektivitas radar 10 km, pertumbuhan vertikal dan pertumbuhan anvil, lalu luas inti konveksi, jumlah inti, dan waktu disipasi awan. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, untuk distribusi umumnya, sebanyak 65% sistem awan itu hanya memiliki satu inti konveksi yang bertahan lebih dari 3 jam, dan sebagian besar awan konvektif tropis adalah sistem kecil dan singkat. Urutan siklus hidupnya, puncak pertumbuhan vertikal terjadi setelah puncak gradien reflektivitas dan sebelum puncak pertumbuhan area. Urutan umumnya yang pertama itu adalah intensifikasi konveksi, lalu pertumbuhan vertikal maksimum, ekspansi horizontal atau anvil. Untuk variabilitas hariannya atau diurnal, yang pertama itu puncak gradien reflektivitas malam hari dan pagi hari. Pertumbuhan area lebih besar pada multicore dibandingkan single core. Lalu variabilitas di laut itu lebih lemah dibandingkan di darat. Pengaruh darat versus lautnya, perbedaan karakteristik awan antara darat dan laut itu relatif lebih kecil. Lalu jumlah inti konveksi jauh lebih menentukan sifat siklus hidup awan. Selanjutnya, nah berikut merupakan perbandingan antara single core clouds dan multi core clouds. Nah, kalau misalnya yang single core clouds itu umurnya lebih pendek, area awannya itu lebih kecil, cloud top height-nya itu lebih rendah, dan pertumbuhan vertikalnya itu lebih kuat. Lalu perubahan reflektivitas radar lebih tajam. Selanjutnya, pada multi core clouds itu umurnya jauh lebih panjang, area awannya lebih besar, lalu cloud top height-nya itu jauh lebih tinggi. Reflektivitasnya rata-rata di 10 km lebih tinggi. Lalu pertumbuhannya itu secara horizontal lebih dominan. Next. Secara kesimpulan itu ada 4. Yang pertama itu adalah jumlah deep convective core adalah faktor utama yang menentukan umur awan, tinggi awan, pertumbuhan horizontal dan vertikal, serta waktu puncak intensitas. Nah, single core clouds itu cenderung lebih cepat pertumbuhannya secara vertikal, umurnya jauh lebih singkat dan lebih impulsif. Lalu untuk multi-core clouds itu cenderung lebih terorganisir, lebih lama, dan lebih dominan dalam pertumbuhan horizontal. Lalu machine learning itu memungkinkan rekonstruksi 3D awan sehingga siklus hidup bisa dianalisis dengan lebih lengkap dibandingkan pendekatan konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan paper yang berjudul Tropical Deep Convection, Cloud Feedback, and Climate Sensitivity. Next. Oke, paper ini membahas bagaimana deep convection di wilayah Tropical Trough Zone atau TTZ berperan dalam membentuk distribusi awan tropis atau subtropis, serta mempengaruhi sensitivitas iklim global. TTZ sendiri merupakan zona konvektif di daerah tropis yang menghasilkan beberapa proses penting, yaitu pemanasan diabatik atmosfer akibat pelepasan panas laten, sirkulasi overturning tropis seperti Hadley Circulation, serta pembentukan awan tinggi atau unfilled cloud. Nah, selanjutnya dari sisi masalah, penelitian ini juga menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara konveksi dalam, pemanasan laten yang berasal dari presipitasi, dan pemanasan radiatif oleh awan tinggi. Yang kedua adalah bagaimana variabilitas konveksi, baik secara tahunan maupun antar tahun, yang dimana dapat mempengaruhi struktur atmosfer seperti kedalaman troposfer tropis, ketebalan awan tinggi, serta ketidakseimbangan radiasi di TOP atau top of atmosphere. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara pemanasan laten akibat presipitasi dengan pemanasan radiatif oleh awan tinggi yang dihasilkan dari proses deep convection. Next. Pada bagian metode, penelitian ini menggunakan kombinasi data observasi satelit, data reanalisis, serta model iklim CMIP 6. Nah, pertama, untuk data radiasi digunakan CERES EBAF Edition 4.1 dengan periode 2000 hingga 2020 dan resolusi 1 derajat dikali 1 derajat. Dari data ini dihitung beberapa parameter penting, yaitu net radiation, cloud radiative effective atau CRE, serta atmospheric CRE. Kedua, untuk data properti awan digunakan CERES MODIS yang memberikan informasi seperti cloud fraction, cloud top pressure, dan cloud optical depth. Selain itu, digunakan juga data dari Calypso untuk mendeteksi awan tebal atau opaque cloud dengan nilai COD lebih dari 3. Ketiga, data presipitasi diperoleh dari IMAP V06B dalam bentuk bulanan dan kemudian disesuaikan dengan grid dari CERES. Keempat, untuk mengidentifikasi Deep Convective Core atau DCC, digunakan radar dari CloudSat. Konveksi dikategorikan sebagai deep convection jika memenuhi dua kriteria, yaitu adanya ekoradar yang kontinu dari puncak awan hingga kurang dari 2 kilo di permukaan, serta hingga tinggi puncak awan yang lebih dari 10 km. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konveksi yang dianalisis benar-benar mencapai troposfer atas. Kelima, petinggi tropopause diperoleh dari data radio occultation menggunakan kriteria WMO, yaitu lapse rate kurang dari 2 Kelvin per kilometer. Terakhir, profil pemanasan radiatif dihitung dari data CloudSat yang dikombinasikan dengan pendekatan Artificial Neural Network. Secara keseluruhan, metode ini digunakan untuk menghubungkan aktivitas koneksi dengan keseimbangan radiasi atmosfer. Next. Oke, pada bagian hasil kita bisa lihat bahwa yang pertama, siklus tahunan radiasi di wilayah TTZ. Ditemukan bahwa net radiasi di top of atmosphere sangat berkorelasi dengan radiasi matahari yang masuk dengan nilai korelasi R kuadrat sebesar 0,98 dan perbedaan RMS hanya sekitar 1,7 watt per meter persegi. Hal ini menunjukkan bahwa proses internal di atmosfer, yaitu awan dan konveksi, hampir saling menyeimbangkan efek radiasi yang terjadi. Selanjutnya, jika dilihat dari cloud radiative effect atau CRE, ditemukan bahwa komponen short wave dan long wave hampir saling membatalkan di wilayah tropis. Short wave cenderung memberikan efek pendinginan karena memantulkan radiasi matahari, sedangkan long wave memberikan efek pemanasan karena menjebak radiasi dari permukaan bumi. Cancellation ini sangat kuat di wilayah TTZ. Namun demikian, penelitian ini menekankan bahwa perubahan kecil pada salah satu komponen, baik short wave maupun long wave, dapat menghasilkan feedback iklim yang cukup besar. Next. Oke, sebagai kesimpulan, deep convection di wilayah TTZ merupakan penggerak utama dalam sistem atmosfer tropis, khususnya dalam hal pemanasan diabatik, distribusi awan tinggi, dan sirkulasi global. Selain itu, terdapat keterkaitan yang kuat antara pemanasan laten akibat presipitasi dengan pemanasan radiatif oleh awan. Awan tinggi tropis juga berperan penting dalam mengontrol variabilitas ketidakseimbangan radiasi di top of atmosphere. Ke depan, perubahan dalam aktivitas konveksi dalam dapat mengubah pola pemanasan global, mempengaruhi low cloud feedback, serta berkontribusi terhadap sensitivitas iklim global. Namun, perlu diperhatikan bahwa observasi jangka pendek belum tentu dapat mewakili feedback jangka panjang dalam sistem iklim. Sekian paper yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu Jurnal Tropical Deep Convective Life Cycle, CB Anfield Code Microphysics from High Altitude Aircraft Observation, di mana ini merupakan siklus hidup konveksi dalam tropis, mikrofisika awan Anfield cumulonimbus berdasarkan pengamatan pesawat beraltitude tinggi. Kemudian latar belakang dalam penelitian ini yaitu awan cumulonimbus berperan penting dalam membawa uap air dan partikel ke lapisan atas atmosfer yang mempengaruhi kelembapan dan radiasi. Namun, perubahan mikrofisika awan sepanjang siklus hidupnya masih belum banyak diketahui, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkajinya secara langsung. Metode yang digunakan yaitu data observasi in situ yang diambil langsung dari pesawat riset M55 Geofisika dalam kampanye Scout 3 di Darwin, Australia pada 30 November 2005. Pengukurannya difokuskan pada wilayah awan Anfield dari badai tropis Hector dengan ketinggian antara 10,5 hingga 18,8 km. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu FSSP 100 dan CIP untuk mengukur ukuran partikel, serta backscatter sonde untuk sifat optik, dan pengukuran ozon, citra satelit, dan trajektori digunakan untuk memastikan konsistensi massa udara. Semua data ini dianalisis untuk melihat perubahan mikrofisika awan di tiap fase. Pengolahan datanya yaitu yang pertama, tahap koreksi data partikel, di mana pada tahap ini dilakukan penyaringan artefak string menggunakan metode interval time, yaitu analisis jarak waktu antara partikel untuk membedakan partikel asli dan pecahan palsu akibat benturan pada instrumen. Selain itu, dilakukan beberapa koreksi kualitas data seperti menghapus citra partikel yang tidak utuh atau particle image yang tidak fokus atau out of focus, serta partikel memanjang akibat artefak sensor. Data juga disesuaikan dengan kecepatan aliran udara melalui airspeed correction agar volume sampel lebih akurat. Selanjutnya dilakukan perhitungan parameter mikrofisik untuk memahami karakteristik partikel es dalam awan. Parameter yang dihitung meliputi ice water content, yaitu kandungan massa es dalam udara, lalu efektif radius yang menunjukkan ukuran rata-rata partikel es. Selain itu, dihitung juga number concentration untuk mengetahui jumlah partikel per volume udara, serta rasio cloud to aerosol untuk melihat perbandingan partikel awan dan aerosol. Pada perhitungan ini digunakan asumsi densitas es sebesar 0,917 gram per cm kubik. Berdasarkan hasil penelitian, mikrofisika awan konvektif tropis mengalami perubahan signifikan sepanjang siklus hidupnya. Pada fase berkembang, partikel es masih kecil dan terbentuk melalui proses pembekuan cepat. Memasuki fase matang, ukuran partikel menjadi lebih besar akibat proses agregasi dan priming, sehingga konsentrasi dan parameter mikrofisika mencapai nilai maksimum. Sementara itu, pada fase melemah, partikel cenderung menjadi agregat yang lebih kompleks dan awan menjadi lebih tipis secara optik, namun dapat bertahan cukup lama hingga beberapa jam. Selain itu, awan Anfield juga berperan penting dalam mempengaruhi kelembapan dan keseimbangan radiasi di lapisan tropopause. Baik, demikian pemaparan materi kajian paper dari kelompok 6. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi kami dan kekurangan dari penyampaian materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, mari kita cek ya, kerekam apa enggak suaranya.